Kemarin bulan bulan 9 Ya. itu hampir 1 bulan full kita dapat cempe, Pak. Satu harinya itu? Iya, Pak. Dalam 1 hari itu beranak hampir setiap hari, Pak, ada itu. Paling ada kelahiran ya? Tiap hari, Pak. Setiap hari lahiran. Nggak ketang bahasanya itu sak babon rong babon tuh pasti mana, Pak. Oh, gitu ada ya? beranak. Kadang 1 hari bisa 3-4 indukan yang beranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap kami upload video. Buat teman-teman yang ingin tahu kami berada di mana, silakan tonton sampai selesai agar teman-teman bisa mendapatkan edukasi dari video ini, guys. Halo Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukirman. Saya tinggal di Sukadamai, Dusun 9, RW 32, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Farm kita saat ini bergerak di bidang peternakan kambing, Pak. Kambing ya? Iya, Pak. Khususnya untuk di breeding atau fattening sih? Yang utama breeding, karena menghasilkan cempe yang pejantan, otomatis di fattening sendiri. Nama farmnya SDB Farm. SDB Farm. SDB Farm itu kita ambil dari nama daerah Simpang Damai Barokah Farm. Menurut saya kambing itu waktunya lebih singkat. Andai kata ada kebutuhan yang mendesak, bisa kita gunakan. Kalau hewan lain mungkin lebih lama. Gitu. Karena saya lebih suka di kambing memang, Pak. Saat ini kan dari media yang saya baca, dari yang saya ketahui, kebutuhan kambing, terutama kambing di Indonesia itu kan sangat berkurang. Jadi bagaimana caranya supaya kebutuhan kambing di Indonesia itu bisa tercukupi. Jadi khususnya saya di sini pengen mengembangkan kambing. Sementara ini kalau di Lampung khususnya, kalau untuk para petani-petani, mereka masih identik dengan Jawa Randuan. Jawa Randu. Ada yang bilang Rambon, macam-macam lah, Pak. Tapi kalau untuk yang lain jenis itu, sebagian sudah ada, cuman hanya di beberapa daerah. Ini nanti apa nggak ada kendala Mas dalam pemasaran saat nanti panenan? Saat ini, Pak, yang kita jalani, alhamdulillah soal pemasaran tidak ada kendala, Pak. Kadang para konsumen langsung datang, melihat, mereka menyukai, langsung negosiasi, dibeli. Oh gitu ya. Jadi untuk kedepannya, mudah-mudahan pemasaran kita lebih jauh berkembang. Jadi konsumen itu lebih mudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kenapa pilihannya jatuh ke breeding, Mas? Lebih menyukai breeding, Pak. Karena kalau breeding itu hanya 1 kali kita membeli, seberikutnya kita tidak, hanya tinggal mengembangkan saja. Kalau penggemukan buat saya pribadi kurang rekomendasi lah, Pak. Saya lebih suka ke breeding karena mendapatkan hasil yang natural dari produksi kita sendiri. Begitu. Kita mau lihat kambing ini produksinya seperti apa. Jadi itu harus kita ketahui agar lebih mengerti. Jadi kita lebih mudah untuk mengetahuinya. Di sini saat ini ada 285 ekor kepala. Oh, 280. Berikut jantan, betina, cempe, doroan. Itu udah keseluruhan, Pak. 285 ya? Iya, 285 ekor. Mas, dengan 285 ekor tersebut, Mas. Iya, Pak. Kebutuhan pakan yang jenengan siapkan per hari berapa kintal, Mas? Kalau pakan kita kan pakai mix. Ya.
Pakan kering ya? Pakan kering. Itu satu hari kurang lebih 180 kilo, Pak. 180 kilo. 180 kilogram. Berarti Itu bisa ke 2 kintal juga ya? kurang lebih, Pak, 2 kintal. Tinggal lihat nafsu makan kambingnya. Oh begitu. Iya. Jadi kalau kita bikin rata-rata per ekornya itu masih dikurang apa ya? Masih kurang dari 1 kilo lah ya? Kebutuhan pakannya? Kurang lebih 1 kiloan, Pak, 1 kilo per ya? ekor. Oh, karena ada yang cempe juga, Mas? Ya, karena kan andai kata misal nih ada indukan sama cempe 2 ekor. Kita kasih 1 kilo lebih. Jadi yang buat cempenya biar dia belajar. Iya. Belajar makan dari mix tersebut. Alhamdulillah tidak ada kesulitan, Pak. Semua sudah kita prosedur, sudah kita konsep dari awal sebelum berdiri, semuanya sudah kita konsep. Jadi sampai saat ini tidak ada hambatan atau kesulitan apapun dari segi pakan, lingkungan atau apa, itu semuanya sudah kita konsep. Pagi itu pakan tuh sehari 2 kali. Iya. Kita buat sehari 2 kali. Kenapa? Karena kita lebih mempermudah untuk mengatasi hal-hal yang lain lah. Jadi kalau kita pemberian pakan bisa ada yang 3-4 kali, waktu kita habis di situ, Pak. Pertama, kita nggak bisa mengolah lahan. Kedua, kita nggak bisa mencari pakan alternatif lain. Di samping itu waktunya kurang, Pak. Jadi kalau kenapa kita buat 1 hari 2 kali? Yang penting di pagi hari sudah kita ukur seberapa kuat kambing ini makan, dari pukul berapa kita target ke jam berapa. Nah, nanti setelah sore hari batas jam maksimumnya jam 12 atau jam 1 siang mereka sudah kenyang. Jadi jam 2 ke bawah sampai pukul 4 sore itu dia masih merasa kenyang. Supaya bisa masih merasa kenyang itu seperti apa? Jadi kita konsep dari pagi itu tadi. Oh gitu ya. Ukuran pakan dia seberapa, kuat dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi sore kita konsep lagi biar sampai malam masih tetap kenyang. Jadi alhamdulillah selama ini konsep kita sudah berjalan baik. Kalau pagi itu sekitar hampir 50%, Pak. 50% ya? 5 pakai mix. Oh begitu. Yang 50%-nya di pagi hari tapi, Mbak, yang saya katakan 50%-nya itu bisa silase, bisa hijauan, tapi hijauan kita jarang pakai, Pak. Selalu silase. Kalau sore hari itu mix hanya 30%, sisanya hijauan yang 70%. Oh, yang dimaksud 50% tadi itu presentasi pakannya ya? Iya, Pak. Oh, bukan kebutuhan pakannya, bukan? Kayak onggok misalnya 50%. Terus dari bahan campuran lainnya itu 50%-nya, Pak. Oh, gitu ya. Kayak bahan-bahannya itu kayak ada bunggil sawit, bunggil kopra, jagung giling, bekatul, mineral, itu keseluruhan 50%-nya. Oh begitu. Jadi ada yang 10%-nya, mungkin bunggil sawitnya 5%, terus bekatulnya 20%-nya. Jadi semuanya keseluruhan udah kita konsep. Jadi racikan itu emang sudah dirancang? Sudah, Pak, sudah ada semua. Mas, dengan pakan-pakan yang seperti yang jenengan sebutkan tadi, Mas, itu kira-kira ada mengalami kendala nggak di kebuntingan kah atau dengan pertumbuhan cempe, Mas? Alhamdulillah selama ini tidak ada, Pak, karena kita sudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh kambing. Jadi kita tahu bahannya, jadi selalu kita berikan dengan takaran yang pas, yang cukup. Alhamdulillah buat kambing bunting, buat pejantan, buat menyusui, buat apapun itu, alhamdulillah sesuai, Pak. Kita pernah mengalami kayak cempe mati atau keguguran, tapi itu kan semua dasarnya mungkin dari kambingnya, mungkin dari dia makan terlalu berlebihan, bisa jadi dari hal-hal yang lain lah, Pak. Begitu ya? Iya, tetap ada, Pak. Setiap peternak itu pasti mengalami hal seperti itu. Ada yang cempe mati, keguguran, terus indukan sakit.
sakitnya macam-macam, masuk angin tetap ada Pak. Kendala ada. Tetap ada Pak. Tapi alhamdulillah semua itu bisa kita tanggulangi. Nah, jadi bagaimana cara kita Iya menyikapinya? Pak, kita harus tahu caranya seperti apa. Itu bermacam-macam Pak. Ya. Kemarin bulan 9 Ya. itu hampir 1 bulan full kita dapat cempe Pak. Satu harinya itu? Iya Pak. Dalam 1 hari itu beranak hampir setiap hari Pak ada itu. Paling Ada tuh kelahiran ya? tiap hari Pak. Setiap hari lahiran. Nggak ketang bahasanya itu sak babon rong babon tuh pasti mana Pak. Oh gitu Ada ya? beranak. Kadang 1 hari bisa 3-4 indukan yang beranak. Kalau prosedur di sini kita kan perkawinannya sistem koloni. Jadi dalam 1 koloni itu kita isi sekitar 15-20 indukan. Kita kasih satu pejantan dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi pejantan itu sudah tahu mana betina yang mau birahi. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan itu kita biarkan, kita diamkan. Setelah 1 bulan kita kan sudah tahu ciri-cirinya. Jadi pejantan itu sudah tidak mau mendekati indukan tersebut. Kalau sudah ada birahi lagi? Ya, dia sudah bahasanya itu sudah dibojoni Pak. Nah, itu sudah tidak mau didekati oleh pejantan. Waktunya untuk dipindah? Ya, waktunya kita pindah berbarengan. Jadi kita buat 1 jalur. Jadi dalam itu kan hanya 1 box. Kalau sampai bisa 3-4 koloni tempat itu kan otomatis katakanlah 15 kali 3 tempat 45 indukan. Itu waktunya sama Pak, berbarengan mereka. Iya. Mungkin jaraknya mungkin dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari sampai 1 bulan. Itu pasti beranaknya dalam bulan yang sama. Hanya beda harinya saja? Iya, hanya harinya saja. Jadi kita ngitungnya di bulan yang sama, walaupun harinya berbeda. Oh begitu. Kita setting seperti itu Pak. Kita buat seperti estafet Pak. Jadi setelah kambing itu beranak, kita koloni kembali. Oh begitu. Jadi kita koloni setelah umur 1 bulan, pacek kita masukkan ke dalam. Ke indukan tadi? Ke indukan yang punya anak tadi. Harus kita isi pacek kembali Pak. Agar apa? Menjaga. Karena kan kambing tidak mesti Pak. Masih umur 1 bulan ada yang birahi. Iya. Ada umur 2 bulan sudah birahi. Kita kan tidak tahu. Walaupun kita tahu persis ciri-cirinya. Tapi agar kita lebih mempermudah atau mempercepat produksi. Ya seperti itu caranya. Pertama memasukkan mungkin berkelahi. Bahasanya gondangan lah Pak. Itu pasti. Tapi setelah 2-3 hari ke depan mereka akur. Jadi tandukan itu hanya sekitar 2-3 hari aja ya? Hanya sekitar 2-3 hari. Itu yang kita alami Pak. Nah, nanti setelah waktunya nyape, itu kambing sudah bunting. Jadi skala estafetnya itu berjalan terus. Nyambung lah bahasanya. Jadi cempe di sape, indukannya sudah bunting. Itu dengan tidak mengganggu air susu. Jadi kalau setiap hari ada yang kelahiran, ada setiap hari pula ada pengebokan dong Mas ya? Ada Pak, selalu ada. Yang sapihan tadi? Ya, sapihannya selalu kita pisah. Jadi misalnya box pertama kita sape, kita pisah. Itu otomatis indukannya ada yang sudah bunting, tapi sementara kita tahan dulu. Setuju. Karena ada indukan yang belum birahi. Biarkan dulu 1 bulan ke depan di situ. Anak sudah kita pisah, kita besarkan. Kalau betina kita pisahkan ke betina, calon pejantan kita pisahkan ke pejantan. Itu kalau biar mempercepat produksi seperti itu Pak kalau di sini. Iya. Kalau kita punya angan-angan mencukupi 1 konsumen tukang sate saja, setiap hari dia hanya minta 1 ekor saja, itu sudah peluang yang bagus Pak. Juga. Bahkan kita bisa kewalahan. Iya. Itu hanya 1 ekor saja per hari. Itu sudah peluang. Gaji kita udah 2,5 juta. Iya Pak. Itu hanya 1 konsumen sate. Kalau bisa 2 atau 3 konsumen. Beda lagi ceritanya. Wah, itu sudah kita
punya prioritas ke depan yang lebih cemerlang, Pak. Harus Gitu ya? bagaimana supaya kambing ini cepat reproduksinya. Itu yang kita utamakan. Oke.